Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran jarak jauh belajar dari rumah bersama KKG Kecamatan Harjamukti. Kali ini kita akan belajar tematik 2, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Sebelumnya, Ibu akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Siti Nur Hasanah. Ibu mengajar di SD Negeri Pesantren Kota Cirebon. Oke anak-anak, sekarang masih dalam masa pandemi. Ibu tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kepada kalian semua untuk melakukan protokol kesehatan. Yang pertama yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, tidak berkerumun, dan membatasi mobilitas. Tidak lupa kalian juga harus tetap menjaga iman. Banyak-banyak berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Sebelum belajar, hendaknya kalian persiapkan yang pertama yaitu alat tulis, buku catatan, dan atur posisi duduk yang nyaman. Anak-anak, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk yang non-muslim, kalian dapat berdoa menurut agama kepercayaan kalian masing-masing. Dan bagi kalian yang muslim, ikuti ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita mendapatkan kemudahan dalam pembelajaran hari ini. Muatan pembelajaran pada kali ini yaitu IPS KD 3.1 mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, memahami tanda tempo dan tinggi rendah nada. Yang ketiga, IPA KD 3.5 mengidentifikasi berbagai sumber energi perubahan bentuk energi dan sumber energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, PKN 3.2 mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan benar. Yang kedua, melalui video musik, siswa mampu memahami tanda tempo dan tinggi rendah nada dalam menyanyikan lagu Kring 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 Ada Sepeda dengan nada dan tempo yang tepat. Yang ketiga, melalui penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi berbagai sumber energi perubahan bentuk energi dan sumber energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, melalui penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Ibu akan menampilkan beberapa gambar ya anak-anak. Gambar apakah ini? Iya, sate pelangi. Yang kedua, comrok, betul. Yang ketiga, ya, keripik. Yang keempat, betul, tape. Yang terakhir, iya, getuk. Tahukah anak-anak dari apa bahan ini terbentuk? Oke. Bahan dasar makanan tadi ialah singkong.
Singkong merupakan makanan yang kaya karbohidrat. Terdapat kandungan gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1 pada singkong. Dengan berbagai kandungan gizi yang terdapat pada singkong, maka singkong baik untuk dikonsumsi. Hampir semua bagian pohon singkong bisa dimanfaatkan, mulai dari umbinya hingga daunnya. Umbi singkong biasanya hanya diambil dagingnya saja untuk digoreng atau direbus, serta dijadikan tepung tapioka. Bagian daunnya dijadikan sebagai sayuran, dan bagian daun dan kulit bisa dijadikan sebagai makanan ternak. Singkong dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat di samping beras. Selain itu, dapat pula digunakan untuk keperluan bahan baku industri seperti tepung tapioka. Dalam perkembangannya, singkong kini telah banyak sekali dimanfaatkan untuk membuat berbagai macam panganan. Misalnya seperti tadi ya, gambar yang sudah Ibu sajikan, keripik singkong, comro, misro, getuk, tape, donat, dan lain-lain. Bahkan hasil olahan singkong tersebut menjadi mata pencaharian bagi sebagian masyarakat, mulai dari bentuk usaha kecil, industri rumahan, hingga pabrik. Kalian bisa lihat lingkungan sekitar kalian. Apakah ada pedagang di sekitar kalian yang berbahan dasar singkong? Oke, setelah asik kita memakan makanan yang berbahan dasar singkong, kita bersepeda dulu ya anak-anak. Di sini Ibu akan menampilkan lagu Kring 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 Ada Sepeda. Kalian perhatikan baik-baik, di mana di dalam menyanyikan lagu kalian harus memperhatikan tempo dan juga tinggi rendahnya nada. Dengarkan baik-baik lagu Kring Kring Ada Sepeda ya. Kring 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 ada sepeda, sepedaku roda dua, ku dapat dari ayah karena rajin bekerja. Tok 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 ada sepatu, sepatuku kulit lembu, ku dapat dari ibu karena rajin membantu. Kring 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 ada sepeda, sepedaku roda dua, ku dapat dari ayah karena rajin bekerja. Tok 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 ada sepatu, sepatuku kulit lembu, ku dapat dari ibu karena rajin membantu. Oke, kita tebak ya, tempo apa yang digunakan pada lagu Kring 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 Ada Sepeda? Iya, betul, tempo cepat. Siapakah pencipta lagu Kring 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 Ada Sepeda? Iya, Pak Kasur. Kalian perhatikan baik-baik di dalam not angkanya ya. Bernada rendah ketika ada titik di bawah angka, dan kalau tidak ada angka maka bernada sedang. Nanti kalian praktekkan menyanyikan lagu Kring Kring Ada Sepeda di rumah bersama orang tua kalian ya. Setelah bersepeda tentunya kita haus ya anak-anak. Oke, kita ambil air minum dulu ya, jangan lupa ya, minum dulu. Oke, air itu masuk ke dalam energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Energi alternatif adalah energi yang ramah lingkungan dan tidak pernah habis. Misal, energi yang berasal dari air, angin, panas matahari, tumbuhan, hewan, dan sumber daya alam lain yang dapat diperbaharui. Selain
dijadikan makanan yang tadi kita sudah bahas, singkong. Singkong juga dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif yang dikenal dengan sebutan bioetanol. Selain singkong, ada lagi yaitu kentang. Kentang sebagai bahan energi alternatif. Selain singkong, kentang juga sebagai bahan energi alternatif yang dapat menghasilkan listrik. Kita akan membuat energi alternatif yang dihasilkan oleh kentang. Kalian siapkan terlebih dahulu bahan-bahannya. Yang pertama yaitu beberapa buah kentang, masing-masing dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Yang kedua, kabel atau kawat sebagai penghantar arus listrik. Kamu dapat menggunakan kabel atau kawat dari percobaan sebelumnya. Yang ketiga, 1 buah bola lampu senter. Yang keempat, penjepit buaya. Yang kelima, seng atau paku dan logam atau koin kuning dan putih sebagai kutub positif dan negatif. Yang selanjutnya yaitu cara membuatnya. Cara membuat yang pertama, tancapkan seng dan logam pada kentang yang sudah dipotong atau dibelah. Yang kedua, hubungkan seng atau paku dan logam menggunakan rangkaian kabel atau kawat yang telah dipasang pada penjepit buaya dan hubungkan pada bola lampu. Untuk lebih jelas, kalian bisa simak video berikut ini. Bisa menyala ya anak-anak bola lampunya ketika rangkaian kabel tadi dihubungkan kepada kentang. Dapat disimpulkan bahwa kentang dapat menghasilkan energi listrik. Dengan menggunakan energi alternatif, kita dapat menghemat energi yang jumlahnya sangat terbatas, karena energi tersebut suatu saat akan habis. Selain menghemat, kita juga mempunyai kewajiban untuk terus-menerus mencari cara menciptakan energi alternatif agar kebutuhan akan energi tetap dapat terpenuhi. Coba perhatikan lingkungan sekitar kalian.
adakah yang menggunakan energi alternatif? Oke, seperti contohnya itu gas alam ya. Gas alam menggunakan energi alternatif di mana bahan gas alam berasal dari kotoran hewan ataupun manusia. Perhatikan baik-baik teks bacaan yang akan Ibu tampilkan. Kalian baca dengan teliti dan hati-hati. Oke, di sini ada teks kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan. Kewajiban kita terhadap lingkungan adalah menjaga kelestariannya. Salah satu caranya adalah memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan. Misalnya menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik atau gas, seperti mobil listrik dan mobil tenaga surya. Energi alternatif adalah energi yang ramah lingkungan dan tidak pernah habis. Misalnya, energi yang berasal dari air, angin, panas matahari, dan sumber daya alam lain yang dapat diperbarui. Kita juga berkewajiban membangun dalam membangun gedung menggunakan atau memperhatikan aspek ramah lingkungan. Misalnya, membangun gedung menggunakan cahaya matahari sebagai penerang di siang hari. Setelah memenuhi kewajiban, kita dapat memperoleh hak kita. Misal, memperoleh lingkungan yang segar untuk kesehatan dan kenyamanan. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan oleh alam untuk minum, mandi, pengairan, dan pembangkit tenaga listrik. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan, misalnya dari tumbuhan dan hewan yang merupakan sumber energi atau tenaga. Sebelum memperoleh hak kita terhadap lingkungan, mari kita laksanakan kewajiban terlebih dahulu. Oke, dalam teks tadi kita analisis ya, mana yang termasuk kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan. Oke, pada bacaan tadi dapat disimpulkan bahwa yang merupakan kewajiban kita terhadap lingkungan yaitu menjaga kelestarian lingkungan. Lalu yang kedua, menggunakan energi alternatif ramah lingkungan. Yang ketiga, dalam membangun gedung atau membangun rumah, kita harus memperhatikan lingkungan seperti pencahayaan sinar matahari. Selanjutnya yaitu hak yang didapat terhadap lingkungan. Setelah kita melaksanakan kewajiban, maka kita akan memperoleh hak. Yang pertama yaitu mendapatkan lingkungan yang segar, dapat menggunakan kendaraan, dan memperoleh sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Oke anak-anak, kita akan Ibu di sini. Oke anak-anak, Ibu di sini mempunyai 2 soal. Kalian coba baca soalnya, ingat-ingat apa yang sudah Ibu jelaskan. Soal yang pertama yaitu bagaimana singkong dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, apa manfaat energi alternatif bagi kehidupan? Oke. Betul jawabannya, sumber makanan, bahan bakar bioetanol, energi alternatif, dan mata pencaharian masyarakat. Itu merupakan manfaat singkong dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, apa manfaat energi alternatif bagi kehidupan? Betul sekali, menghemat energi yang jumlahnya sangat terbatas. Energi yang tidak dapat diperbarui, maka jumlahnya sangat terbatas.
Oke, kesimpulan pada pembelajaran kali ini ialah singkong selain dapat diolah menjadi berbagai macam jenis makanan yang dapat mensejahterakan masyarakat sekitar juga sebagai energi alternatif. Yang kedua, sumber energi alternatif dapat ditemukan di sekitar kita, seperti pada kentang yang mampu menghasilkan energi listrik. Yang ketiga, lagu Kring 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 ada sepeda bertempo cepat. Dan yang terakhir, hak terhadap lingkungan akan kita peroleh setelah kita melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan. Oke, sekian untuk pembelajaran kali ini. Ibu mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pembelajaran. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.